Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya David Anwari dan teman saya Hidayat Dewi Rayuda ingin memaparkan hasil dari artikel yang kami buat. Ini tentang pengembangan buku teks bahasa Arab. Baiklah, posisi strategis bahasa Arab itu penting karena punya 3 peran utama. Yang pertama, ini sebagai bahasa agama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sebagai bahasa ilmu digunakan dalam banyak karya ilmiah Islam. Yang ketiga, sebagai bahasa budaya, ini mencerminkan budaya dan peradaban Islam. Kita tidak hanya belajar bahasa Arab untuk berbicara, tetapi juga memahami agama, ilmu, dan budaya Islam secara lebih mendalam. Dengan contoh, kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa terjemahan, itu tidak bisa. Yani, maka diperlukan bahasa Arab. Dan banyak kitab-kitab klasik, misalnya kitab fikih, nahwu, shoroh, dan lain-lainnya, ditulis dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pentingnya buku teks yang berkualitas. Karena bahasa Arab itu penting, maka dibutuhkan teks yang bagus agar pembelajaran efektif sesuai kebutuhan siswa. Kalau bukunya tidak bagus, siswa akan sulit memahami materi, walaupun gurunya sudah menjelaskan dengan begitu baik. Contoh buku yang hanya berisi teori, maka siswa cepat bosan. Dan buku yang ada dialog dan latihan, maka siswa lebih mudah paham dan praktiknya. Yang ketiga, yakni tantangan buku teks saat ini. Yang pertama, ada terlalu fokus ke tata bahasa atau kawaid. Yang kedua, kurang kontekstual atau tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kurang melatih kemampuan komunikasi. Banyak buku yang mengajarkan rumus, tetapi tidak mengajarkan bagaimana cara berbicara dan dalam kehidupan nyata. Contoh siswa hafal kawaid atau aturan grammar dalam tata bahasa dalam bahasa Arab, tapi tidak bisa bilang nama saya Ahmad, ismi Ahmad, karena kurang pemahaman kosakata. Atau belajar fiil, tidak tahu cara ngobrol di pasar atau di sekolah, tidak tahu ngobrol atau berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yakni struktur ideal yang harus dimiliki buku teks bahasa Arab. Buku yang baik harus memiliki beberapa struktur seperti sistematis yang tersusun rapi. Yang kedua, berbasis komunikasi, bukan hanya teori. Dan yang ketiga, memperhatikan kebutuhan siswa. Buku itu seperti peta. Kalau petanya jelas, siswa tidak akan tersesat saat belajar. Contoh, ketika kita menyusun atau mengembangkan buku teks bahasa Arab, kita susun dari mudah ke sulit atau dari percakapan sederhana ke teks-teks panjang. Tip, dalam suatu bab buku harus ada beberapa komponen penting. Yang pertama, ada tema atau maudu, topik yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti al-usroti, al-madrasah, fil fasli, dan lain-lainnya. Yang kedua, harus ada dialog atau percakapan nyata. Bisa dilakukan dengan teman sebangku atau teman sekelas, ya. Yang ketiga, kosakata atau mufradat. Kata-kata penting dari tema harus kita cantumkan, harus kita isi dalam buku teks bahasa Arab, seperti tema-tema di sekolah, atau seperti kosakata yang ada di sekolah, yang ada di kelas, dan sesuai dengan tema. Yang keempat, harus ada struktur atau kawaid. Tata bahasa, tapi harus dalam konteks. Bukan hanya belajar ini fi'il madi, tapi langsung dipakai dalam kalimat seperti saya menulis pembelajaran. Katabtu
darsa. Dan yang kelima harus ada latihan atau tadribat. Latihan dapat bervariasi, contoh isi dialog, role play, dan menulis kalimat sendiri dan lain-lainnya. Baiklah, hanya itu dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Hidayat Wirayuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Wirayuda Hariza, yaitu kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan presentasi kami dengan judul Pengembangan Buku Teks Bahasa Arab. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang prinsip penyusunan tema dan unit. Prinsip penyusunan tema dan unit dalam buku teks bahasa Arab harus didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis yang kuat, yang agar materi yang disajikan tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Yang pertama yaitu ada kontekstual. Kontekstual, tema harus relevan dengan realitas kehidupan siswa seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan budaya. Pendekatan kontekstual memungkinkan siswa mengaitkan bahasa dengan pengalaman nyata sehingga meningkatkan retensi, dan pemahaman. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua ada komunikatif. Komunikatif adalah buku teks harus mendorong penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, bukan sekedar objek kajian. Oleh karena itu, setiap unit harus memuat aktivitas yang menuntut interaksi seperti dialog, diskusi, dan simulasi. Yang ketiga adalah prinsip spiral atau tadarruj, yang mana prinsip ini materi disusun secara bertahap dari yang sederhana, kompleks dengan pola pengulangan yang memperdalam pemahaman. Prinsip ini sejalan dengan teori kontekstisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada interkultural, yang mana buku teks bahasa Arab tidak hanya mengajarkan bahasa tetapi juga budaya. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya Arab dan lokal menjadi penting untuk membangun kompetensi interkultural siswa. Lebih lanjut, pembelajaran sebaiknya dirancang dengan pendekatan text-based learning, di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas komunikatif yang bermakna. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa dibandingkan metode tradisional berbasis hafalan. Yaitu di sini habis itu ada 4 keterampilan bahasa atau ada integrasi latihan berbasis 4 keterampilan. Salah satu kelemahan utama buku teks bahasa Arab Indonesia adalah kurangnya integrasi antar 4 keterampilan berbahasa. Padahal dalam teori pemerolehan bahasa, keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berartinya 4 keterampilan ini harus disatukan, tidak boleh satu-satu dalam keterampilan tersebut. Yang pertama adalah ada keterampilan istima atau menyimak. Keterampilan menyimak harus menjadi pondasi awal dalam pembelajaran bahasa. Latihan dapat berupa pemahaman dialog, instruksi lisan, dan atau materi audio berbasis konteks. Yang kedua adalah kalam atau berbicara. Latihan berbicara harus bersifat interaktif seperti role play, diskusi kelompok, dan presentasi. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian dan kelancaran siswa dalam berkomunikasi. Yang ketiga ada qiraah, membaca. Teks baca harus bervariasi dan sesuai tingkat kemampuan siswa. Jangan sampai siswa kelas 1 kalian berikan untuk latihan membaca soal siswa kelas 6. Ini tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu, teks harus mengandung informasi yang bermakna agar dapat meningkatkan literasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah kitabah atau biasa disebut dengan menulis. Kelayakan isi keterampilan menulis dikembangkan secara bertahap, mulai dari kalimat sederhana hingga paragraf dan esai. Latihan menulis harus berbasis konteks agar lebih aplikatif. Integrasi keempat keterampilan ini dapat dilakukan melalui pendekatan siklikal. Misalnya menyimak, berbicara, membaca, menulis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi komunikatif siswa secara holistik. Yang terakhir adalah kelayakan isi bahasa, penyajian, dan grafika.
Kelayakan buku teks merupakan aspek penting yang menentukan kualitas dan keberterimaan buku dalam dunia pendidikan. Standar kelayakan buku teks di Indonesia mengacu pada kriteria diterapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kelayakan isi. Di sini ada kelayakan isi, yaitu materi harus sesuai dengan kurikulum, akurat secara ilmiah, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, materi harus mengandung nilai-nilai induktif dan karakter. Yang kedua adalah kelayakan bahasa. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, jelas, dan sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif siswa. Penggunaan bahasa yang terlalu kompleks dapat menghambat pemahaman. Terus yang ketiga adalah kelayakan penyajian. Penyajian materi harus sistematif, interaktif, dan menarik. Penggunaan metode pembelajaran aktif sangat dianjurkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat adalah kelayakan grafika. Aspek grafika meliputi desain, ilustrasi, tipografi, dan tata letak. Dalam era digital, buku teks harus memiliki tampilan visual yang menarik agar siswa bersaing dengan media pembelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu pengembangan buku teks bahasa Arab harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada pendekatan integratif. Struktural buku harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang jelas, sementara tema dan unit harus kontekstual dan komunikatif. Integrasi 4 keterampilan berbahasa menjadi kunci utama dalam meningkatkan kompetensi siswa. Selain itu, kelayakan buku teks harus memenuhi standar isi, bahasa, penyajian, grafika. Baiklah, mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, salah tingkah, salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.